Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh bertemu kembali di tengah minggu dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Besar harapan kami dan doa kami untuk memberkati saudara, menguatkan kita semuanya di tengah-tengah minggu. Saudara sekalian, apapun kehidupan kita hari-hari ini, ingat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dia ingin turut campur dalam segala perkara kehidupan kita. Mari saudara, serahkan beban saudara, serahkan kesusahan hati saudara. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan menguatkan dan memulihkan kehidupan saudara. Saudara, 1 jam ini mari kita boleh memulai kehidupan kita, ibadah kita dengan memuji memuliakan Tuhan. Dan saya berdoa hadirat Tuhan akan datang di tengah-tengah aktivitas saudara hari ini. Tuhan akan memberkati dan memberikan kita perkenanannya di tengah-tengah minggu ini. Haleluya. Saudara sekalian, sebelum kita boleh menyembah Tuhan, buka hati saudara, buka pikiran saudara, serahkan kepada Tuhan, sehingga saudara boleh menyembah Tuhan dengan tanpa beban, dan kiranya penyembahan saudara sampai ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu sampai hari ini Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu menyayangi kami, karena Engkau tahu Tuhan, kami butuh Engkau. Kami ingin lebih lagi menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak untuk menerima segenap pujian penyembahan kami. Kami ingin membawa doa-doa kami ingin membawa hati kami. Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau sirami setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya Allah yang kita sembah. Haleluya. Kebenaran yang selalu benar.
berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku dalam perkara. Katakan Allahku luar biasa, luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona
satu-satunya harapan kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, haleluya, Kau menjadikan kami Tuhan bagaimana kami ada sekarang Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati dan sudah dipenuhi dengan sukacita dalam penyembahan saudara. Kita menantikan Tuhan menolong kita. Kita menantikan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena saya sungguh-sungguh percaya ketika saudara adalah anak Allah, saudara akan menjadi anak Allah yang dikasihi Tuhan. Ya saudara, kita didisiplin, kita dididik, tetapi Dia mengasihi kita. Haleluya, terima kasih Bapak di surga untuk setiap kami, untuk setiap anak-anak yang tetap setia. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini saya akan membahas tentang hati Allah. Saudara sekalian, di ICA kita menyelesaikan seri khotbah daripada Yunus. Tapi saya ingin masih membahas dari kitab Yunus, saudara. Khotbah-khotbah yang kita bahas, kita membahas tentang bagaimana Allah memakai Yunus, bagaimana Allah meresponi semua tindakan-tindakan Yunus, dan kita belajar siapa Yunus, dan kita belajar apakah saya seperti Yunus dalam segala tingkah lakunya sebagai Nabi Allah. Ya, kita belajar bahwa semua orang mentaati Tuhan, mentaati Allah, bahkan alam semesta mentaati Allah, tetapi hanya nabinya yang tidak mentaati Tuhan. Saudara sekalian, memang kalau kita belajar dari kitab Yunus, kita condong bercermin. Apakah saya seperti Yunus? Yes, tindakan saya, panggilan saya. Apakah saya tidak taat seperti Yunus? Apakah saya marah kepada Yunus? Nah, saudara, saya ingin membawa hari ini untuk dua seri khotbah ini, dua seri renungan ini, untuk melihat sisi Allahnya. Apa sih yang Yunus salah tangkap, yang mungkin Yunus tidak mengerti hati Allah. Kita akan melihat Allahnya sendiri daripada cerita Yunus ini. Saudara sekalian, kitab Yunus memang kitab nabi, ya, tipenya berbicara tentang seorang nabi, tetapi sebenarnya berbicara tentang Allah itu sendiri. Kitab Yunus adalah tentang Allah, bukan tentang nabinya, karena kita tidak bisa belajar daripada Nabi Yunus yang saya boleh katakan nol besar dalam kitab Yunus ini tentang kenabiannya, tentang panggilannya. Jadi kitab Yunus adalah tentang Allah, berbicara tentang Allah. Mari kita akan melihat apa sih kitab Yunus ingin menyampaikan kepada kita tentang Allah ini, tentang Allah yang kita sembah, tentang hati Allah, karakter Allah bagi manusia. Ya, tentunya saudara, selama kita akan berbicara tentang kitab Yunus, selalu kita akan condong berbicara tentang siapa Yunus yang marah kepada Tuhan, yang tidak taat dan sebagainya. Tapi sebelum kita lebih lagi mengadili Yunus, memang kita harus belajar dari Yunus bagaimana kita mengerti bukan masalah panggilan tugasnya untuk berbicara, untuk bernubuat di Niniwe, tetapi di balik itu kita harus mengerti lebih dalam lagi siapakah Allah, hati Allah itu sendiri dalam hal bagaimana Dia ingin menyelamatkan Niniwe. Saudara tahu di dalam kitab Nahum, Niniwe ini kemudian tidak bertobat, kembali menjadi jahat dan dihukum oleh Allah. Nah, itu manusia. Tetapi hati Allah tetap sama. Manusia berubah. Sama dengan Yunus. Yunus juga ketika di dalam kitab Raja-Raja dikatakan dia melakukan nubuatan sesuai dengan perintah Allah. Tetapi di dalam kitab Yunus dia tidak taat dan lari dan marah kepada Allah. Manusia berubah.
Tetapi Allah tidak pernah berubah. Hati Allah tetap sama. Dia adalah Dia, Allah adalah Allah. Kita berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih hati Allah? Bagaimana sih hak Allah? Sehingga di dalam kitab Yunus kita kadang-kadang bingung kenapa dia tidak menghukum Yunus, kenapa dia tidak menghukum Niniwe. Kita berpikir seperti itu. Lebih jauh kita akan belajar itu. Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Kita orang Kristen memiliki Allah dan Allah memiliki kita, tetapi bukan berarti hanya untuk kita saja. Saudara, Allah adalah bagi semua umat manusia. Saudara, judul renungan ini 2 kali judulnya sama, yaitu Allah bagi semua orang. Nah, hari ini kita bagian pertama, kita akan melihat rahmat Allah dan pengampunan Allah. 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan Tuhan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang. Allah itu tidak menginginkan seseorang terbinasa. Tidak ada. Ia inginkan semua orang diselamatkan. Mari saudara, hari ini kita belajar Allah bagi semua orang. Allah bagi semua umat ciptaannya. Inilah misi Allah. Kitab Yunus bukan bercerita tentang nabinya atau nubuatannya. Sudah tahu nubuatan Yunus di kota Niniwe hanya 8 kata. Bersifat negatif. Tetapi kuasa Allah itu sendiri mendatangkan keselamatan bagi seluruh bangsa Niniwe. Allah sendiri yang melakukan itu. Kalau mengandalkan kata nubuatan Yunus yang negatif membuat orang takut. Saudara sekalian, inilah misi Allah, inilah hati Allah bagi umat manusia. Di dalam kitab Yunus, Tuhan menyatakan pengampunannya, keselamatannya bagi tidak hanya kota Niniwe, seluruh bangsa Niniwe, tetapi ketika saudara baca di dalam Yunus 2, seluruh isi kapal yang tergoncang pada badai itu diselamatkan dan mereka mengakui Yahweh Elohim daripada orang Israel dan mereka menyembah, memberikan persembahan, bernasar bahkan. Saudara, itulah hati Allah bagi semua orang. Kitab Yunus kita belajar misi Allah. Saudara, mengungkapkan hati Allah, bagaimana kasih karunia, anugerah dan karakter Allah yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya sampai hari ini. Kitab Yunus mengajarkan kita untuk kita mengenal hati Allah. Dan saya percaya Allah ingin kita fokus kembali kepada rencananya. Yesus memberikan amanah agung. Kitab ini juga mengingatkan kita untuk fokus kembali rencana, kehendak Allah, misi Allah. Sudah sekalian, hari ini kita akan membaca dari kitab Yunus pasal ketiga ayat 10 sampai pasal keempat sampai terakhir ayat ke-11. Ingat saudara, kitab Yunus bukan hanya berbicara tentang nubuatan Allah atau tentang Yunus yang tidak mengenal perintah Allah dan tidak taat kepada perintah Allah. Kitab Yunus mengajarkan hati Allah, misi Allah untuk menyelamatkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa kegelapan. Allah ingin menyelamatkan bahkan kepada orang-orang yang jahat kepada Dia, yang mengutuk Dia, yang tidak taat kepada Dia. Itulah hati Allah, misi Allah bagi semua orang. Renungan hari ini, Allah bagi semua orang. Dan dari hati Allah kita mengetahui bahwa pertama, rahmat Allah bagi semua orang. Di dalam dunia ini kita akan melihat banyak orang akan jahat kepada kita, banyak orang punya perilaku yang jahat, banyak sekali tidak hanya perorangan atau kelompok dan juga bangsa yang jahat. Tetapi saudara, mari kita boleh memakai hati Allah, kacamata Allah untuk melihat mereka. Kitab Yunus mengajarkan kita hati Allah yang penuh belas kasihan, penuh dengan rahmat. Mersinya Allah itu tidak terbatas, sama dulu sampai hari ini. Kasih Allah, kasih karunia Allah akan manusia masih sama. Yunus pasal ketiga ayat 10 dan pasal 4 ayat 1 mengatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia.
ada dua kontras yang luar biasa, Yunus dan Allah. Karena Yunus tidak mengerti hatinya Allah. Kita kadang-kadang tidak mengerti hatinya Allah. Nah, saudara, apa yang mengesalkan hati Yunus di sini? Saudara, apa yang membuat Yunus marah? Saudara, bagi Yunus sudah selayaknya bangsa Niniwe itu yang jahat, yang bahkan menganiaya bangsanya harus dihukum. Dia mengerti Allah itu adil. Dia memaksakan keadilan Allah harus terjadi tanpa mengerti Allah yang menciptakan setiap manusia itu. Allah juga berbelas kasihan kepada mereka. Saya tahu, saya percaya keadilan Allah akan terjadi. Niniwe akan di bumi hanguskan kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak berbalik. Dan kita tahu Yunus menginginkan bahwa Niniwe akan dihancurkan. Bahkan ketika dia dikasih kesempatan kedua, dia belum mengerti hati Allah. Dia masih punya rencana, agenda dalam pikirannya untuk Tuhan menghukum bangsa Niniwe. Nah, ketika dia ke sana, di tengah bangsa itu, dia hanya mengucapkan 8 ucapan penginjilannya. Di sana tidak ada kabar baik. Kalau saudara ingin baca, saudara baca di pasal ketiga ayat 4 mengatakan, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara sekalian, bukan suatu berita yang enak didengar. Berita yang mendatangkan ketakutan. Saudara, bahkan dengan nubuatan, perkataan, penginjilannya, kabar baiknya yang tidak ada di situ, Tuhan berkuasa dan orang-orang bertobat. Dan mereka berpuasa, berdoa, kembali kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Rahmat Tuhan diberikan kepada mereka. Saudara, apakah kita adalah umat Allah, umat pilihan Allah, menghendaki yang terburuk bagi orang berdosa? Ya, kita tahu kita sendiri disiplin. Orang berdosa pasti ada tanggung jawab mereka yang harus mereka lakukan. Tetapi keselamatan mereka itu adalah hati Allah. Saudara sekalian, bagaimana saudara ketika melihat orang-orang yang bermusuhan dengan saudara? Mereka yang menjahati saudara. Saudara sekalian, bagi yang tidak memiliki keyakinan dengan saudara, beda agama, apakah saudara menghendaki Allah kita yang penuh kuasa itu menyatakan keadilannya saja? Yes, Tuhan pada akhirnya akan menyatakan keadilannya ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, rahmat Allah, belas kasihan Allah masih bagi setiap manusia. Sampai hari itu, ketika waktu selesai, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Saudara sekalian, sampai hari itu datang, kita sebagai umat Allah harus mengerti Allah yang penuh rahmat, penuh belas kasihan. Tugas kita untuk membawa berita keselamatan. Tugas kita ada membawa kabar baik. Selanjutnya terserah mereka. Dan selanjutnya terserah yang punya alam semesta ini. Tuhan itu sendiri. Saudara, kalau kita di Yunus pada saat itu, mungkin kita juga menginginkan Niniwe yang begitu jahat, di bumi hanguskan, dilenyapkan. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, belas kasihan Allah menang atas penghakimannya ketika ada pertobatan. Saudara sekalian, belas kasihan Allah selalu tersedia bagi semua orang. Nah sekarang, apakah saya Yunus yang berpikir bahwa Allah seharusnya menghukum orang berdosa? Tetapi ketika ada pertobatan, Tuhan akan menyatakan belas kasihannya. Bukan opini kita, bukan teologi kita, bukan apa yang kita anggap benar, tetapi belas kasihan Allah sendiri bahkan menang atas keadilannya. Karena ada pertobatan, karena ada orang yang berbalik kepada Dia. Saudara, kita belajar hari ini, Allah bagi semua orang, rahmatnya bagi semua orang. Kita belajar dari Yunus hari ini, bahwa belas kasihan Allah tidak akan pernah tergantung pada penilaian kita, persepsi kita, pola pikir kita, agama kita, apapun agama saudara. Allah itu bagi semua orang. Belas kasihan Allah bagi semua orang. Allah memberikan rahmatnya adalah hati Allah bagi ciptaannya. Saudara, dalam konteks keluarga, saudara bahkan ketika mempunyai anak yang bandel, yang jahat, yang lari daripada saudara, saudara akan tetap mengasihi mereka. Saudara akan memberikan belas kasihan kepada mereka ketika mereka kembali. Sejahat-jahatnya seorang orang tua,
ketika anaknya kembali. Karena itu adalah milik mereka. Sama halnya dengan kita. Saudara, kalau saudara mengingat kembali cerita anak bungsu yang pergi, yang tidak taat, yang meninggalkan bapaknya mengasihinya, ketika dia kembali, belas kasihan Allah ada. Ketika dia bertobat, aku sudah berdosa kepada Bapa. Bapaknya memulihkan dia, menerimanya kembali karena belas kasihan Bapa. Demikian Allah kita di surga, penuh rahmatnya, penuh belas kasihan bagi mereka yang bertobat. Yes, dia adil, dia akan menghukum segala kesalahan dan kejahatan, tetapi masih ada waktu sampai Yesus datang kedua kali. Saudara dan saya menjadi bagian, kita harus masuk dalam rencana misi Allah ini, untuk bagian kita untuk menyatakan rahmat Tuhan. Bukan sebaliknya seperti Yunus, ingin mengadili, ingin memutuskan sendiri tanpa kita mengenal hati Allah. Saudara, kitab Yunus ini mengajarkan kita untuk kita mengenal hati Allah, sehingga kita mengenal dan bisa menjalankan misi Allah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Allah menghendaki kita tidak hanya mengenal hatinya, tetapi mengambil bagian daripada misi Allah ini dimanapun saudara berada. Dari rahmat Allah ini kita belajar dua hal. Allah akan menyatakan belas kasihannya karena iman. Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara sekalian, kita yang sudah diselamatkan oleh karena belas kasihan Allah. Coba kita mengingat akan hidup kita. Kita adalah sampah, kita adalah kain kotor, kita orang berdosa. Karena belas kasihan Allah, karena kita bertobat, Tuhan menjadikan kita anak-anak kerajaan Allah. Saudara sudah merasakan action daripada hati Allah. Mari kita mengenal hati Allah. Jangan sebaliknya seperti Yunus. Mari kita boleh kemanapun kita pergi, kita menyatakan belas kasihan Allah. Ketika orang berdosa, mari kita melihat bertobatlah engkau. Kita doakan mereka sehingga ada pertobatan dalam kehidupan mereka. Ketika orang memusuhi kita, mari kita memiliki hati Allah yang penuh lemah lembut untuk mendoakan mereka bertobat dari kejahatanmu, bertobat dalam kejahatanmu. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, belenggu dipatahkan, tinggalkan kejahatan itu. Belas kasihan Allah akan terjadi dalam kehidupan mereka. Pengampunan Allah akan terjadi ketika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Allah bagi semua orang. Kita melihat, kita belajar dari hati Allah yang penuh belas kasihan bagi semua orang. Kali ini kita akan melihat yang kedua, pengampunan Allah yang tak terbatas. Kita melanjutkan baca dari kitab Yunus pasal ke-4 ayat ke-2 sampai ke-4 mengatakan demikian. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, kalau kita baca ketiga ayat ini, Yunus mengerti Allahnya. Yunus sebenarnya dekat dengan Allahnya. Masalahnya Yunus adalah dia terbeban pikirannya sendiri, penilaiannya sendiri, teologinya sendiri, persepsinya sendiri untuk mengadili Niniwe. Dia tahu Tuhan sudah mengampuni. Seharusnya dia bersorak kan. Kalau kita melihat ada sekelompok orang yang begitu jahat, begitu berdosa, bertobat dan diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita bersorak, ya kan? Keselamatan terjadi, dikatakan malaikat surga bersorak. Yunus tidak bersorak, tidak bersukaria. Dia malah mengomeli, tanda petik, ngambek kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, engkau memang baik, engkau mengampuni, engkau menyesal atas malapetaka yang engkau rencanakan. Tetapi pada dasarnya apa yang dikatakan tentang kebaikan Tuhan itu tidak tercermin daripada hatinya ketika melihat Niniwe bertobat. Itu artinya apa, saudara? Mari kita belajar di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita kadang memiliki hati yang berbeda dari hati Tuhan.
Kita mengerti kebenaran Tuhan, kita mengenal Tuhan, siapakah Tuhan itu, tetapi kita tidak mengerti dan mengenal kedalaman hati Tuhan bagi setiap manusia. Yunus mempertanyakan kuasa dan otoritas Tuhan. Yunus seakan-akan ingin mengendalikan Tuhan. Yunus menjadi tidak senang, menjadi marah kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencurahkan rahmat dan pengampunannya. Saudara, Allah mengampuni ketika orang bertobat. Pengampunan Tuhan selalu total, saudara. Sejahat apapun, pengampunan Allah tak terbatas. Sedalam apapun kesalahan seseorang, pengampunan orang akan mengembalikan orang itu kepada hidupnya yang baru. Kita pernah ada di sana. Kita menjadi ciptaan baru ketika kita bertobat, beriman, dan pengampunan diberikan kepada kita. Saya menuliskan, syarat pengampunan Allah berbeda dengan syarat pengampunan kita. Dan kita tidak dapat memaksakan Allah masuk ke dalam kotak teologi kita. Kalau ada pihak yang harus marah, Allah yang harus marah kepada Niniwe. Kalau kita berbicara tentang hati manusia Yunus itu marah kepada Niniwe, sehingga dia marah kepada Tuhan. Seharusnya yang paling punya hak otoritas untuk marah kepada Niniwe adalah Allah sendiri, karena begitu berdosanya Niniwe. Tetapi ada sisi lain yang tidak diketahui oleh Yunus, belas kasihan dan pengampunan Allah kepada orang berdosa. Saudara, jangan jadikan diri kita sebagai Allah yang memaksakan kehendak kita kepada Allah. Jadikan diri kita bagian daripada umatnya, anak-anaknya, mengerti hatinya. Saudara mungkin tidak usah mengerti jauh-jauh, tetapi mengertilah diri saudara sendiri ketika saudara sudah menerima belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Saudara, dan kita tetap hidup di dalam pengampunan setiap hari. Kita harus mengerti, Allah masih mengampuni atas kebodohan, kesalahan, kebebalan kita hari lepas hari sebagai anak-anaknya. Betapa dia tidak ingin mengampuni orang-orang yang ingin bertobat dan memasuki dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara, kita pernah ada di luar. Ketika saudara mohon ampun, Tuhan memasukkan saudara dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara, kalau hari-hari ini ada orang-orang saudara anggap berdosa, dunia anggap berdosa secara moral, secara kebenaran Alkitabiah, orang-orang berdosa, misalnya kaum homoseksual, kaum lesbian, kaum yang melakukan banyak kesalahan, pembunuh, pelacur. Ketika mereka datang ke gereja, ingin bertobat, ada pertobatan kita melihat. Ketika mereka sudah diterima Tuhan, apakah saudara menerima mereka? Kalau kita tidak bisa menerima mereka, kita sudah seperti Yunus. Kita secara tidak langsung mengatakan engkau tidak layak menerima pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita bahkan membicarakan mereka di belakang mereka, kita sudah mengatakan Tuhan belum mengampuni mereka. Ketika Tuhan mengampuni saudara, seperti halnya dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan mengampuni, dia menjadikan dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dia sudah menjadi ciptaan baru. Kalau kita tidak bisa menerima mereka, memandang mereka dengan sikap yang berbeda, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak layak mengampuni mereka. Tuhan belum mengampuni mereka. Sudah hari-hari ini kita berdoa, siapapun yang datang kepada Tuhan, apapun kondisi hidup mereka dahulu, pembunuh apapun saudara, pelacur sekalipun, ketika Tuhan mengampuni, kita bersukaria, bersorak di dalam Tuhan. Saudara, sekecil apapun keraguan kita akan mereka yang sudah bertobat, sikap kita yang lain terhadap mereka yang sudah bertobat, kita sudah menganggap bahwa Allah belum mengampuni mereka secara total. Saudara, Allah menghapus dosa kita dan Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Yesaya 43:25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara sekalian, Allah menghapus dosa kita, Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Jadi, jangan kita mengingat-ingat dosa orang lain yang sudah diampuni Tuhan. Yunus masih mengingat dosa, kesalahan, kejahatan Niniwe, sehingga dia ingin memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Seharusnya kita bersorak. Haleluya, saudara sekalian. Pengampunan Allah yang tak terbatas ini
ada dua hal, bahwa setiap orang layak menerima pengampunan Allah. Lukas 5 ayat 32 mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Pengampunan Allah bagi setiap orang, karena tidak ada dosa yang tidak terampuni. Yesaya 1:18 mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saudara, kalau saudara melihat kedua ayat ini, bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, bahwa setiap orang punya hak layak untuk menerima pengampunan daripada Allah. Saudara, miliki hati Allah. Kalau ada orang sekeliling saudara, keluarga saudara, teman-teman dekat saudara, bahkan orang tua saudara yang bersalah kepada kehidupan saudara, ketika mereka bertobat, memohon ampun kepada saudara, ampuni mereka. Memiliki hati Allah untuk mengampuni, karena setiap orang berhak layak menerima pengampunan dari Allah. Ketika orang itu masih melakukan kejahatan, kita berdoa kepada Tuhan, kiranya ada pertobatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menerima pengampunan daripada Allah. Kalau saudara mengerti hati Allah, Allah menanti mereka, Allah sabar kepada mereka. Mari kita sabar kepada mereka. 1 Petrus 3:9 mengatakan, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat." Masalah yang ada dalam kehidupan Yunus dan kita, mungkin saudara, kita tidak bisa melihat sebagaimana Allah melihat. Kita belum mengerti misinya Allah. Kita belum mengerti dan memiliki hati Allah yang memberikan pengampunan bagi semua orang. Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita. Ada cerita tradisional daripada bangsa Yahudi. Suatu malam, Abraham, mereka hidupkan di tenda-tenda, keluar daripada tendanya, melihat langit, melihat bintang-bintang. Mungkin dia ingat akan janji Tuhan. Tetapi ketika dia melihat di kejauhan ada seorang musafir, pengembara gitu ya. Ketika semakin mendekat, kelihatan memang dia kecapean, orang tua itu, yang mengembara itu. Diundanglah orang itu oleh Abraham masuk ke tendanya. Ya, dicuci kakinya, dikasih makan di dalam tenda. Ketika orang tua itu yang memang kelaparan, kelihatan kelelahan, dia melihat makanan, dia langsung makan makanan itu. Dan Abraham marah. Dia berkata kepada orang tua itu, "Tidakkah kamu berdoa dulu sebelum kamu makan? Tidakkah engkau berdoa kepada Allahmu sebelum engkau memakan itu?" Kemudian Abraham mengusir orang itu, mengusir malam itu juga, keluar daripada tendanya. Dan ketika orang itu sudah pergi, Allah datang kepada Abraham. Allah mengatakan kepada Abraham, "Abraham, di manakah orang tua itu?" Abraham mengatakan, "Allah, aku sudah mengusir dia karena dia tidak berdoa, dia tidak menyembahmu sebelum makan." Allah mengatakan kepada Abraham, "Abraham, saya sudah sabar menunggu orang ini selama 80 tahun. Saya sudah sabar terhadap dia, walaupun dia tidak menghormati aku, walaupun dia tidak menyembah aku. Bagaimana engkau ini hanya satu malam engkau tidak sabar terhadap orang ini?" Saudara, cerita ini memang cerita tradisional, tetapi intinya adalah Allah bersabar kepada orang-orang berdosa. Mari kita bersabar bagi mereka yang masih melakukan kesalahan dan dosa. Kita doakan, kita sabar seperti Tuhan sabar kepada mereka. Dan kita percaya Tuhan akan menjamah mereka, akan ada pertobatan, dan mereka akan berbalik menyembah Tuhan, dan mereka akan menjadi anak-anak Allah. Saudara, Allah bagi semua orang, rahmatnya bagi semua orang, belas kasihannya bagi semua orang, pengampunannya bagi semua orang tidak terbatas. Saudara, hari ini kita belajar. Memang kita belajar dari Yunus, tapi kita melihat hati Allah, bahwa Allah masih punya misi sampai kedatangan Yesus kedua kali untuk menyelamatkan banyak orang. Sebagai gereja Tuhan,
sebagai orang yang percaya kebenaran. Mari kita melihat kebenaran ini dan juga mengenal hati Allah, sehingga kita boleh melakukan apapun dalam kehidupan iman kita, mencerminkan hati Allah. Mari kita melihat dengan mata rohani bagaimana Allah melihat orang-orang di dunia ini. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bahkan menghina dia, orang bahkan yang menghujat dia, orang-orang bahkan yang tidak menyembah dia sampai hari ini. Bagaimana reaksi saudara? Bagaimana respon saudara hari ini ketika saudara melihat orang-orang seperti itu? Mungkin di keluarga saudara, mungkin dalam lingkungan komunitas saudara, mungkin di lingkungan tempat tinggal saudara. Mari kita rubah kacamata rohani kita, miliki hati Allah yang penuh belas kasihan, penuh rahmat, dan juga segera akan mengampuni, penuh dengan pengampunan, karena Dia memiliki pengampunan yang tidak terbatas. Biarkan Tuhan Allah itu menjadi Allah, dan kita menjadi bagian daripada anak kerajaan Allah, menjadi bagian dari perpanjangan gereja Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kami boleh lebih mengerti lagi. Kami tidak mau hidup sebagai anak-anak Allah yang biasa-biasa saja, yang bahkan ingin memaksakan pengertian kami, teologi kami kepada Engkau Tuhan. Ajar kami memiliki hati seperti Engkau Tuhan, yang masih mengasihi orang-orang yang berdosa, yang penuh belas kasihan, yang menginginkan pertobatan bagi setiap orang yang berdosa. Kami boleh belajar hatimu kepada bangsa Niniwe yang jahat itu. Engkau memberikan pengampunan bagi mereka ketika mereka bertobat. Engkau mengampuni dan mengatakan kuasa-Mu, sehingga semua orang-orang di dalam kapal itu bertobat dan menyembah Engkau. Tuhan, ajar kami, mungkin hari-hari ini Tuhan, kami salah menerapkan pengertian kami akan kebenaran, akan jalan keselamatan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami menganggap orang-orang belum bertobat. Ampuni segala sikap kami ketika kami masih menganggap mereka tidak layak masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Ampuni kami Tuhan ketika Engkau sudah menganggap mereka sebagai anak-anak kerajaan Allah, ciptaan yang baru, yang sama dengan kami. Ampuni kami ketika kami membeda-bedakan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu memulihkan kehidupan semua orang menjadi sama dengan kami sebagai anak-anak kerajaan Allah, menjadikan kami semua sama apapun hidup kami yang dulu, untuk kami berdiri di dalam hadirat-Mu, diberkati, diurapi, dikaruniai sama, karena Engkau Allah yang maha adil, tapi Engkau juga Allah yang penuh belas kasihan dan memberi pengampunan. Ajar kami memiliki hati-Mu Tuhan. Roh Kudus, nyatakan hati Allah Bapa, nyatakan Tuhan memenuhi hati kami, sehingga kami boleh berbelas kasihan dan memberikan pengampunan. Ajar kami memiliki hati misi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebentar kita mau naikkan sahabat kita sama Tuhan. Kita tahu Dia adalah satu-satunya penolong kita yang setia. Mari kita satukan hati, mari kita memuji Dia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah
Haleluya. Saudara sekalian, saya percaya kita diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Saya sungguh diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara sekalian, karena ya inilah waktunya kita sebagai umat Kristen kita bercermin kembali. Kadang-kadang kita terhanyut oleh dunia, kesenangan dunia, kenyamanan hidup kita, bahkan kemapanan dalam pelayanan kita, sehingga kita lupa akan misi utama. Fokus kita tidak lagi kepada misi hatinya Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Hari ini kita belajar bahwa Allah tetap berbelas kasihan kepada semua orang, bahkan orang-orang yang menjahati umat Tuhan, bahkan orang-orang yang berbicara jahat kepada Allah. Allah tetap mengasihi mereka karena karakter Allah. Dia memang adil, akan mengadili dosa-dosa, tetapi Dia adalah Allah yang penuh rahmat. Dia ingin mengampuni manusia. Dia tahu, saudara sekalian, kita pedang ada di sana. Dia tahu kita tidak bisa keluar daripada segala keterikatan kita, kejahatan kita. Oleh rahmatnya dan pengampunannya kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, minggu depan saya akan menyambung daripada bagaimana kita melihat kitab Yunus ini, dan kita melihat hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Tidak hanya kepada umatnya, tidak hanya kepada Yunus. Belas kasihan Tuhan itu extend kepada semua ciptaannya. Haleluya. Sampai minggu depan kita akan membahas itu. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kalau ada pokok doa di antara saudara, ataupun ada sakit penyakit dalam kehidupan saudara, atau teman-teman, atau keluarga saudara, bawa dalam doa. Beriman bahwa Yesus Gembala Agung itu ada di tahtanya, di sebelah kanan Allah Bapa, sebagai perantara agung kita. Mari kita bawa doa kita untuk segala keperluan kita. Dan juga saya akan berdoa bagi Hong Kong, di mana banyak jemaat Tuhan tinggal di Hong Kong, yang merantau di Hong Kong. Kita tahu semua berkat Tuhan. Haleluya. Dimanapun saudara berada hari-hari ini, tempat tinggal saudara, kota saudara, berkati kota saudara, berkati tempat tinggal dan negara di mana saudara ada saat ini. Karena saudara adalah anak Allah, duta besar kerajaan Allah. Kuasa, kasih, hadirat Allah menyertai anak-anaknya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini yang ada di Hong Kong, kami akan memberkati kota Hong Kong Tuhan. Juga Engkau memberkati kota dimanapun anak-anakmu berada, merantau, mencari penghasilan, ataupun mereka sudah berdomisili di tempat itu. Kami ingin Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal dengan berkat dari surga. Kami memperkatakan berkat surgawi atas kota di mana kami tinggal. Kami memperkatakan shalom atas kota di mana kami tinggal. Kami memperkatakan damai sejahtera, kesejahteraan, keamanan atas kota di mana kami tinggal. Karena kami percaya di mana kami berpijak, kuasa Allah ada di sana. Di mana kami berpijak, Tuhan ada di sana dengan kasih-Nya, hadirat-Nya, berahmat-Nya mengikuti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin memberkati tetangga kami memberkati kelompok-kelompok kami ingin memberkati Tuhan komunitas kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi perpanjangan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih dan karunia-Mu Tuhan, dan juga pengampunan rahmat-Mu untuk setiap orang tidak tersesat, setiap orang akan kembali kepada pencipta Allah semesta alam. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati Hong Kong khususnya. Kiranya keamanan, kesejahteraan ada di atas kota Hong Kong. Kami memberkati pemerintahan Hong Kong di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan rahmat kepada mereka, memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya dan takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini kita akan berdoa bagi mereka yang sakit. Letakkan tangan saudara di bagian sakit kalau saudara merasa ada yang bagian sakit. Kalau saudara hari-hari mengalami banyak pikiran dan stres, letakkan tangan saudara di bagian kepala saudara. Haleluya, Tuhan, Engkaulah Allah yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau Yesus sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kuasa mujizat-Mu, kuasa kasih-Mu tetap sama. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang meletakkan tangan di atas kehidupan mereka, tubuh mereka. Tuhan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan.
Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Kau lepaskan Tuhan, digantikan dengan damai sejahtera dan kesembuhan, pemulihan, dan perubahan dalam kehidupan mereka. Kami perkatakan anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Kami perkatakan mukjizat Yesus Kristus terjadi saat ini atas kehidupan setiap mereka yang beriman dan menyerahkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Hamba ingin berdoa secara khusus mereka yang mengalami kelainan jantung. Tuhan jamah Tuhan, apapun yang terjadi dalam arteri jam jantung mereka, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau sembuhkan, Engkau lancarkan semuanya Tuhan sesuai dengan ciptaan-Mu Tuhan yang sempurna itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sakit di bagian pundak, Tuhan, hamba perkatakan Tuhan, lus Tuhan, legakan Tuhan semua urat-urat dan otot dan tulang di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekakuan lagi, tidak ada ketegangan lagi di bagian bahu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terima kesembuhan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami gangguan di bagian ginjal. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang menciptakan, Engkau akan menyembuhkan organ itu. Tuhan akan menjadi lancar, yang ada batu ginjal akan dihancurkan, lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami perkatakan terima kasih Tuhan, kesembuhan sudah terjadi dengan iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan, mereka yang bergumul, mungkin sudah lama, berminggu, berbulan, mungkin ada yang sudah menahun Tuhan. Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas kehidupan mereka, biar Engkau membuka tingkap-tingkap langit, pekerjaan, kesempatan baru, pintu-pintu yang baru dibukakan bagi mereka yang berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang kami harapkan, hanya Engkaulah sumber dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, hamba memohon, hamba meminta, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan, berkat rohani ini sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita percaya, mengangkat hidup kita, menyerahkan hidup kita, berkat ini akan mengikuti kehidupan kita, keluarga kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat hidup kami. Kami serahkan roh kami, pikiran dan jiwa kami, dan juga tubuh ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menerima shalom dari surga, kasih karunia, perkenanan dari surga, dan perlindungan siang malam atas kami dan keluarga kami dari surga. Turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara sekalian, berkat Tuhan bagi saudara hari ini, dan saudara harus menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.